wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah ibni abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita telah berada di penghujung bulan Ramadan di hari yang ke-29, dengan harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ibadah pamungkas dari ibadah Ramadan tidak lain adalah kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Karena Rasulullah dawuh, shaumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ardi la yurfa'u ilallahi ta'ala illa bi zakatil fitri. Bahwa ibadah kula lan panjenengan sedaya, utamanya ibadah puasa ini, mu'allakun bainas sama'i wal ardi, bergantung, artinya masih menggantung antara bumi dan langit, dan tidak akan dilaporkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini penting para jamaah agar supaya puasa kita ini kita sempurnakan dengan kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat jiwa. Setiap individu itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena dalam hadis Ibnu Umar ditegaskan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri alan nasi huran kana au abdan. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seluruh manusia, baik merdeka ataupun budak. Zakaron au umsan, artinya baik laki-laki maupun perempuan, minal muslimin, dari seluruh umat Islam yang akil, umat Islam yang memang meyakini sebagai umat muslim. Maka dari hadis inilah para jamaah, semua orang muslim itu wajib mengeluarkan zakat, baik laki-laki perempuan, baik akil balik atau tidak, itu semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kata Rasulullah, so'an min tamrin au so'an min syair. Sementara takarannya itu satu sok niku nggih napa, kalau dikonversi sekarang sudah ada fatwa ada 2,5 sampai 3 kilo. Rata-rata 2,6 sampai 2,7. Karena kalau 2,5 ini khawatirkan ada kekurangan timbangan. Maka untuk ikhtiyat bisa 2,6 bisa 2,7. Monggo jenengan pilih yang mana, ini sesuai dengan ijtihad para ulama. Cuma lebih baik kalau kita ingin lebih baik zakat fitrah kita ya dilebih, itu jauh lebih baik. Nah, kalau bisa kut itu adalah apa yang kita makan sehari-hari. Jangan sampai kita makannya beras premium, zakatnya beras BLT. Wah, ini kurang pas. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita makan sehari-hari. Ini tentang takaran zakat fitrah. Nah, di dalam zakat fitrah ini kata Rasulullah, dikatakan dalam hadis Ibnu Abbas, dikatakan bahwa fungsi zakat ini dikatakan bahwa zakat sebagai tuhrotan lis-shaimi, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari apa? Anil lagwi warrofas, dari mungkin selama puasa ada kalimat yang enggak baik kita ucapkan, pokoknya kekurangan di dalam puasa, itu menjadi pembersih, menjadi cleaner zakat fitrah itu. Yang kedua kata Rasulullah, wa tu'matan lil masakin, yaitu menjadi makanan bagi para fakir miskin. Makanya harus memberikan zakat itu yang terbaik. Jadi kalau makannya pakai beras premium ya harus beras premium, itu yang ideal seperti itu. Maka dua fungsi inilah zakat kita keluarkan dalam rangka untuk membersihkan terhadap puasa yang kita lakukan. Nah, sementara waktunya kapan kata Rasulullah, waman addaha qablas shalah fahiya zakatun makbulah. Kalau itu dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat id, itu dianggap sebagai zakat yang diterima.
Waman adzaha ba'da sholah, barang siapa yang menyerahkan zakat fitrah setelah sholat, bahia sodaqatun minas sodaqoh, itu dianggap sodakoh. Maka berdasarkan waktu ini, maka para ulama membagi waktu mengeluarkan zakat fitrah ini ada 6, ada 5. Yang pertama ada waktu mubah, wenang. Kapan itu? Di awal Ramadan. Jadi tanggal 1 Ramadan sampai di akhir Ramadan atau di awal Syawal, itu waktu wenang. Makanya boleh kita mengeluarkan zakat fitrah itu tanggal 2 Ramadan, tanggal 3 dalam kata takziluz zakah, karena itu waktu mubah. Yang kedua ada waktu wajib. Waktu wajib ini ketika di akhir Ramadan ghurubus syamsi, nah nanti ketika misalkan di akhir 29 di matahari terbenam, disitulah awal wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah sampai awal Syawal, itu waktu wajib. Makanya kalau ada bayi lahir setelah ghurubus syamsi, ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena pada menangi Ramadan, cuman menangi Syawal. Tapi kalau orang meninggal dunia setelah ghurubus syamsi, habis maghrib di akhir Ramadan ada orang meninggal, dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena apa? Bagi mayit ini memenangi nututi bulan Ramadan dan nututi di bulan Syawal, itu waktu wajib. Nah sementara ada waktu sunnah. Kapan waktu sunnah itu? Ya ketika akhir Ramadan, ketika takbir itu sampai menjelang sholat. Nah ini waktu sunnah. Nah sementara ada waktu yang makruh, yaitu ketika dia mengeluarkan zakat dilaksanakan diberikan itu sampai setelah sholat Idul Fitri, itu makruh. Makanya ini yang harus dipahami. Dan terakhir adalah waktu haram, yaitu ketika habis tanggal 1 Syawal baru mengeluarkan zakat. Maka ini penting untuk diketahui para jamaah tentang waktu kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah oleh karenanya ada ukurannya, waktunya kapan, dan kepada siapa kita mengeluarkan zakat fitrah, ini penting. Nah sekarang ini biasanya sudah ada pos-pos zakat. Pos-pos zakat. Nah kita menyerahkannya itu yang terbaik adalah diserahkan kepada amil. Siapa amil? Man istamalahul imam. Orang yang memang diangkat oleh imam, oleh pemerintah, bisa melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, bisa melalui Lahsisnu, Lembaga Amil Zakat Nasional, atau Lahsismu dan lembaga-lembaga resmi lainnya. Itu namanya amil. Apa bedanya dengan panitia? Nah, panitia bukan amil. Makanya kalau ada sekolahan bentuk panitia, itu bukan amil. Karena amil harus dibentuk oleh pemerintah, oleh negara. Makanya kalau mungkin ada yang jadi panitia, ya harus di SK, entah di SK melalui Lahsisnu ataupun Basnas dan lain sebagainya. Karena ini penting, karena kalau amil ini punya hak terhadap asnaf itu. Dan seandainya orang yang berzakat ini kepada amil, kok amilnya mendistribusikan ada kekeliruan, itu tidak ada pengaruh terhadap sah tidaknya zakat kula lan panjenengan. Tapi kalau kepada panitia ada kekeliruan, misalkan ketika diedarkan kok zakat tadi itu kembali kepada orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya, itu jadi tidak sah zakatnya. Tapi kalau yang mendistribusikan itu amil, itu sudah bebas orang yang mengeluarkan zakat itu. Ketika amilnya itu keliru, tetap sah zakat fitrahnya. Maka ini penting, terutama di sekolah-sekolah yang bentuk panitia ini harus mendapatkan SK resmi, ataupun juga masjid-masjid dan musola-musola. Itu penting terkait dengan kepada siapa kita menyerahkan zakat fitrah kita. Makanya di lingkungan Masjid Baitur Rahim ini ada pos-pos di masing-masing musola yang itu di SK oleh Lahsisnu masing-masing, karena itu di bawah naungan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama. Itu yang paling baik. Jangan diserahkan kepada panitia, ini khawatir yang saya sampaikan tadi. Nah, oleh karenanya para jamaah, kapan kita mengeluarkan zakat? Tentunya di akhir Ramadan kita
mengeluarkan zakat itu, dan pada tahun ini ada kemungkinan hari rayanya kita itu berbeda. Jadi ada saudara kita yang sudah sejak awal mengatakan hari raya adalah besok hari Jumat. Sementara pemerintah dan Nahdlatul Ulama berdasarkan ikhbar dari Lajnah Falakiyah PBNU itu ada kemungkinannya hari Sabtu kita berhari raya. Karena apa? Berdasarkan penghitungan hisab dan ilmu falak itu tidak mungkin dengan hilal yang hanya 1,5 derajat itu diru'yah. Maka berdasarkan standar minimal mestinya 3 derajat, tapi insya Allah nanti itu tidak nanti sore atau ketika matahari terbenam itu kemungkinannya hilal tidak bisa dilihat setinggi 3 derajat. Ini berdasarkan kajian dari ilmu hisab dan ilmu falak. Tetapi kita tetap harus menunggu hasil sidang isbat dari pemerintah nanti malam, apakah kita berlebaran hari Jumat atau hari Sabtu. Maka sebelum kita nanti mungkin akan mendengarkan sidang isbat itu, maka zakat fitrahnya dipersiapkan terlebih dahulu supaya tidak kedadapan nanti, khawatir nanti malam kita takbiran. Nah, ini penting untuk kita ketahui supaya dengan kita mengeluarkan zakat fitrah ini ibadah puasa kita menjadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan selama mungkin mengisi kuliah subuh saya secara pribadi mohon maaf barangkali dalam tutur kata kami dan ada hal yang kurang berkenan di hati para bapak dan ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.